Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Oke, bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari mengenai pengertian teks cerita fantasi. Lalu, ciri-ciri teks cerita fantasi. Setelah itu, struktur teks cerita fantasi. Dan yang terakhir kemarin, kalian mempelajari kebahasaan pada teks cerita fantasi. Hari ini, kalian akan menulis cerita fantasi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menulis teks cerita fantasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Oke, sebelum kalian menulis, kalian harus memperhatikan hal-hal yang akan Ibu sampaikan terlebih dahulu. Nah, yang pertama, ketika kalian menulis, pasti kalian bingung untuk memulai. Tidak hanya ketika kalian menulis cerita fantasi saja, misalkan ketika kalian menulis cerita lain, atau menulis puisi, dan lain sebagainya. Pasti kalian bingung nih memulainya harus dari mana sih? Nah, yang pertama itu bisa kalian mulai dari pengalaman kalian terlebih dahulu. Jika kalian merasa bingung untuk menentukan ide dalam menulis cerita fantasi, kalian bisa memulainya dari pengalaman pribadi kalian masing-masing. Contohnya, kalian pernah mengunjungi tempat wisata, atau pengalaman kalian ketika menonton bioskop, atau misalkan kalian pernah bermain kedupan. Nah, ini bisa jadi referensi untuk kalian menulis. Oke, yang kedua, berikan sentuhan fantasi. Jika kalian sudah mempunyai ide ceritanya dari pengalaman kalian tadi, barulah kalian berikan sentuhan fantasi. Karena kalian menulis teks cerita fantasi, jadi kalian harus memberikan sentuhan imajinatif atau hayalan di dalam teks tersebut. Seakan-akan kalian bisa mempunyai keajaiban atau misalkan kalian memiliki kekuatan yang super. Seperti itu. Nah, jika kalian mengambil contoh ketika kalian jalan-jalan ke Dupan, bisa kalian menghubungkan dengan legenda yang ada di tempat tersebut. Dan masih banyak lagi. Misalkan bisa disambungkan dengan pengalaman kalian ya, seperti itu. Setelah kalian mengetahui ceritanya, mau menulis apa, lalu memberikan sentuhan fantasinya, yang ketiga munculkan sebuah masalah. Nah, terkadang cerita itu akan menarik ketika adanya masalah. Kalau misalkan cerita itu tidak ada masalah, biasanya akan berjalan secara datar saja nih. Tidak akan menarik seperti itu. Jadi, kalian harus memunculkan masalah atau permasalahan di dalam teks cerita fantasi kalian. Apa saja masalahnya? Terserah kalian. Misalkan ketika kalian ke tempat wisata atau ketika kalian ke depan itu tiba-tiba di jalan kalian menemukan tongkat ajaib misalkan dan lain sebagainya. Seperti itu ya permasalahannya. Misalkan tongkat ajaib itu bisa membuat orang terbang. Ini kan jadi suatu permasalahan. Permasalahannya bagaimana sih orang itu supaya tidak bisa terbang lagi misalkan atau terjadinya kekacauan. Itu kalian bisa timbulkan sebuah masalahnya. Setelah kalian memunculkan sebuah masalahnya, kalian juga harus menyelesaikan masalah tersebut atau konfliknya diselesaikan. Kira-kira solusinya apa sih? Solusinya apa sih di akhir? Misalkan tadi masalahnya itu kalian menemukan tongkat ajaib di jalan ketika kalian bertamasya atau ketika kalian mengunjungi tempat wisata. Sehingga tongkat ajaib itu bisa membuat orang terbang. Nah, di situ kan terjadi kekacauan. Kira-kira permasalahannya apa sih? Penyelesaiannya apa sih? Misalkan karena tongkat itu bisa membuat orang terbang, itu permasalahannya di akhirnya misalkan
tongkat itu diberikan kepada orang yang punyanya, misalkan seperti itu. Itu bisa nanti kalian menuliskannya sesuai dengan jalan cerita kalian. Karena ini cerita fantasi, jadi ceritanya berupa hayalan. Itu kalian bisa menggunakan imajinasi kalian untuk menghayal. Karena memang cerita fantasi ini tidak ada di dunia nyata. Seperti itu ya, Nak. Oke, lalu poin yang kelima. Buatlah beberapa percakapan. Nah, di dalam teks cerita fantasi ini ada sebuah percakapan. Setelah masalah dalam cerita kalian muncul dan masalah tersebut memuncak, masalah tersebut harus diselesaikan tadi kan ya. Biasanya terjadilah percakapan di dalam sebuah teks cerita fantasi tersebut. Nah, biasanya percakapan ini yang dibuat harus ada tanda petik. Ingat ya, harus ada tanda petik. Lalu bahasanya tidak baku, seperti non-formal aja percakapannya antara seseorang dengan orang lain. Nah, kunci percakapan ini ditandai dengan tanda kutip. Seperti itu ya, Nak. Itu merupakan hal-hal yang harus kalian pahami ketika kalian akan menulis teks cerita fantasi. Nah, kalian harus ingat ketika kalian menulis teks cerita fantasi, kalian harus memperhatikan struktur pada teks cerita fantasi. Hayo, masih ingat ide nih, strukturnya ada apa saja? Jangan terbalik atau tertukar dengan struktur pada teks deskripsi. Ya, untuk struktur pada teks cerita fantasi, yang pertama ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, ketika kalian menulis, harus mengikuti strukturnya terlebih dahulu. Orientasi. Oke, orientasi itu memperkenalkan terlebih dahulu, memperkenalkan tokohnya ada siapa saja sih nanti di dalam cerita fantasi kalian, lalu latarnya ada di mana saja. Misalkan ada tadi di Dupan, terus ada di rumah sebelum berangkat dan lain sebagainya. Nanti diperkenalkan di awal. Lalu suasananya seperti apa? Tegangkah, harukah, sedihkah, dan lain sebagainya. Itu merupakan di awal ya, diperkenalkan terlebih dahulu. Yang kedua baru komplikasi. Dibuat masalahnya muncul terlebih dahulu. Masalahnya muncul hingga masalahnya memuncak. Silahkan dibuat ceritanya seperti apa. Permasalahannya apa? Lalu masalah itu memuncaknya seperti apa. Di akhir ada resolusi. Setelah ada masalah, ingat harus ada solusinya. Di akhir baru solusinya. Dituliskan seperti apa solusi dalam cerita fantasi kalian. Ya, harus nyambung dengan permasalahannya. Nah, resolusi ini biasanya tidak panjang-panjang seperti itu ya. Disesuaikan saja dengan permasalahannya. Nah, ini merupakan yang harus kalian pahami ketika kalian mau menulis teks cerita fantasi. Tugas kalian buatlah cerita fantasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan pada teks cerita fantasi. Untuk temanya, bebas ya, apa saja. Silakan kalian berimajinasi. Boleh misalkan kalian dari pengalaman kalian tadi, boleh misalkan kalian pernah kemana, boleh dibuatkan menjadi teks cerita fantasi. Yang penting ada daya hayal imajinatif dan memperhatikan strukturnya. Atau misalkan kalian dari cerita yang pernah kalian baca, misalkan kalian pernah membaca mengenai gajah yang dibohongi oleh semut misalkan. Kalian bebas. Apa saja yang ada di benak kalian boleh kalian buat menjadi teks cerita fantasi. Ingat kuncinya imajinatif, ada hayalan. Jadi ada kekuatan supranatural dan lain sebagainya yang intinya tidak ada di dunia nyata gitu. Jadi di dalam cerita tersebut itu hayalan imajinatif seperti itu ya. Kalian boleh lihat contoh-contoh teks cerita fantasi di buku paket. Ingat jangan kalian mencontek dari internet karena akan ketahuan oleh ibu. Silakan kalian menulis menurut pendapat sendiri, berusaha menulis sendiri. Oke, semangat. Mungkin kalian boleh juga mencari atau berdiskusi dengan temannya, seperti itu ya. Terima kasih. Itu merupakan materi dari Ibu hari ini. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan nanti ditanyakan di WhatsApp group.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.